Halo teman-teman. Nah, ini kelinci saya tanggal 14 Juli kemarin dia lahiran. Kondisinya si nesbok itu dibanting. Memang nesboknya ringan. Recommended kalau teman-teman mau nyediain kotak lahiran buat si induk, itu pilih yang lebih berat lah. Jadi kelinci ini 5 hari kemarin udah lahiran, kondisinya seperti itu. Kalau teman-teman menemukan atau nemuin indukan kelinci yang teman-teman punya itu ketika lahiran kondisi nesboknya berantakan, terus anaknya berserakan di bawah, gak usah panik ya. Jadi teman-teman tinggal rapiin aja, masukin ke nesboknya dirapihin. Nah, kalau saya kemarin untuk awalan itu saya ikat dulu teman-teman. Saya ikat dulu di bawah karena bawahnya kan kawat ya. Saya ikat ke bawah. Jadi ketika si induknya pengen ngebanting-banting lagi itu nggak akan sampai kebalik lagi. Nah, setelah 2 atau 3 hari kemarin saya lupa, itu ikatannya saya buka dan alhamdulillah sampai sekarang nggak dibanting-banting. Jadi penangannya nggak usah panik ya. Si anak yang di bawah itu ambil aja, terus dirapikan aja sama kita nesboknya. Nanti juga si induk juga akan ngerapihin versi dianya sendiri ya. Jadi nggak masalah. Nah, kalau saya kelinci yang sedang menyusui, ini selalu saya kasih hay. Ini bukan rumput segar ya, ini sudah saya layukan 3 hari ke belakang. Memang tampilannya masih tetap hijau, tapi ini bukan rumput segar. Dan ini hanya rumput yang tumbuh di depan rumah saya, jadi liar. Bukan rumput Timothy, bukan alfalfa, bukan juga yang lain-lainnya. Nah teman-teman, kalau di saya kelinci yang sedang yang sedang menyusui, saya ngasih peletnya itu full biar dia kalau makannya banyak. Saya berharapnya produksi ASI-nya itu banyak juga, karena apa yang diproduksi itu termasuk ASI salah satunya tergantung dari apa yang dia makan. Nah, bagaimana cara ngecek anakan kelinci yang kita punya itu sudah disusui atau tidak? Karena pada dasarnya si induk kelinci itu menyusui di waktu-waktu malam ya, malah cenderung lewat di tengah malam. Walaupun ada juga indukan yang menyusui di tengah hari atau di pagi hari, ada ya, saya juga pernah punya yang kayak gitu. Tapi kebanyakan secara umum si indukan itu akan menyusui di waktu-waktu malam, terutama lewat tengah malam. Nah, bagaimana caranya mengetahui si bayi kelinci itu sudah disusui atau tidak? Nah, caranya kita misalnya ambil ya, ini nesboknya ya. Kita ambil aja, kita taruh di sini, kita buka. Nah, ini hasil dia nyabutin bulu ya. Jadi alaminya kalau kelinci mau lahiran itu dia akan nyabutin bulunya sendiri. Nah, kemarin sih saya sudah nyiapin hay dan segala macam ya, daun-daunan kering, tapi kayaknya daun-daunnya udah ketutup sama bulu. Kalau si hay-nya kayaknya habis dimakan. Ini apa nih? Plastik, kita buang. Nah, kita lihat. Nah, kalau kondisi bayinya seperti ini, itu kemungkinan besar disusui, karena ini bisa dilihat pada gemuk ya tuh. Satu bisa dilihat ya, walaupun tanpa diangkat. Ini nggak apa-apa ya, nggak masalah, kita angkat aja. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri, anakannya gemuk-gemuk. Ini satu lagi juga. Nah,
Kalau teman-teman lihat anakan kelinci yang teman-teman punya kondisinya seperti ini, itu artinya anakan kelinci yang teman-teman punya sudah disusui di waktu malam sama si induknya. Nah, pada saat si induk lahiran, ada juga deteksi awal apakah atau apa si induk ini bakal menyusui atau enggak ya. Ada deteksi awalnya, yaitu dengan cara ngecek putingnya. Putingnya si indukan itu membengkak atau tidak. Nah, teman-teman, ini putingnya nih teman-teman nih. Nah, ini kurang jelas sih ya, tapi dia kalau lihat aslinya itu membengkak. Nah, ini nggak kemerah-merahan karena mungkin sudah nyusui tadi malam, jaraknya nggak terlalu jarak setelah akhir menyusuinya mungkin udah cukup lama. Kalau ini awal-awal kita si kelincinya baru menyusui, biasanya bengkak dan memerah. Nah, ini salah satu deteksi si induk itu akan menyusui atau tidak. Caranya ya ini cara ngeceknya, cek putingnya. Kalau membengkak, kemungkinan besar dia akan menyusui. Karena kadang-kadang ada juga yang si induk itu lahiran, nyebutin bulu, tapi tidak mau menyusui, gitu. Kita coba lihat puting yang lain. Nah, ini nih, itu juga kan kelihatan membengkak tuh. Jadi gitu ya teman-teman ya, kalau kelinci kita, indukan kelinci yang kita punya melahirkan, terus kita khawatir, aduh indukannya bakal nyusui nggak ya, terus anaknya disusui nggak ya. Nah, salah satu cara ngeceknya itu balikin dulu kelincinya, terus cek putingnya. Tapi kalau si kelinci indukannya baru banget melahirkan, biarkan dulu aja dia istirahat. Habis itu baru coba kita cek putingnya membengkak sama memerah apa enggak. Nah, yang jadi masalah, si induk ini kan rata-rata menyusuinya malam-malam. Pada umumnya nyusuinya itu di lewat tengah malam atau hampir ke subuh lah gitu. Kalau kita mau nungguin si kelincinya atau ngeliatin si induk kelinci nyusui sih ya lebih bagus lah ya. Tapi yang jadi masalah kan itu waktunya kita tidur, sementara malam itu kan waktunya kelinci aktif. Jadi beda waktunya sama kita, kebalik. Nah, cara ngeceknya udah cek anakannya aja. Kalau gemuk kayak tadi, berarti itu si anak kelinci sudah disusui. Kalau ada teman-teman yang nanya, si induk kelinci itu perlu nggak sih dikasih vitamin selama masa menyusui? Kalau di saya perlu. Saya ngasih jamu khusus kelinci ya. Nah, kemarin itu karena khawatir si induknya kualitas ASI-nya nggak terlalu bagus, karena ini induk juga usianya hampir mau 3 tahun nanti di bulan November. Jadi saya juga khawatir kualitas ASI-nya mulai tidak sebagus waktu dia perawan. Nah, saya ngasih vitaminnya itu di pagi hari dan di sore atau malam hari, hanya untuk memastikan supaya kualitas ASI-nya bagus. Jadi bisa dicek anakannya kalau gemuknya itu kayak tadi lah ya, itu berarti kualitas ASI-nya cukup bagus, relatif aman supaya si anakan kelinci bisa tumbuh sampai besar. Nah, gitu ya. Kalau ada pemberian vitamin, saya kasihnya sehari 2 kali. Di pagi hari setelah beres ngasih makan, saya kasih vitamin, dan di sore hari
atau malam hari. Kalau malam-malam saya biasanya setelah pada maghrib. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu aja ya yang mau saya sharing. Terima kasih teman-teman udah mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.